Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nafhan Abdullah Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Raplesia rangka mengikuti kajian subuh hari Jumat, merupakan lanjutan daripada kunci-kunci surga yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Haji Khairon M. Arif MA. Para sahabat sekalian silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Hidayah rahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita terus bersyukur pada Allah. Subuh hari ini kita kondisi sehat walafiat, alhamdulillah. Bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umat yang selalu istiqomah terhadap Islam dari yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Mu'min ini, menyambung bab tentang amal-amal yang memasukkan kita ke dalam surga. Kita sudah masuk amal yang ke-79. Yang ke-79 itu adalah aklul halali wal amal fi sanatin. Makan yang halal dan bekerja dalam setahun. Ini juga agak baru kita dengar ya. Ternyata makan halal itu masukkan kita dalam surga, Bapak Ibu. Jadi menjaga makanan halal agar terus kita konsisten dengan makan halal itu menjadi sebab kita masuk surga. Kenapa? Karena makan halal itu adalah perintah Allah. Makan itu menjadi ibadah ketika dia makannya halal. Insya Allah ibadah jadi makan jadi ibadah ketika kita berusaha makan yang halal. Karena perintah Allah, kulu washrabu halalan thayyiba, ya. Wa kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyiba, kata Allah. Makan dan minum kalian dari rezeki Allah yang halal dan yang thayyib, yang bagus, yang baik, yang bergizi. Jadi memilih makanan itu bagian dari ibadah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di zaman kita ini memang akhir zaman. Saya kemarin membahas tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada 56 tanda akhir zaman. Di antara tanda akhir zaman itu semakin banyak orang pelit dan orang juga tidak lagi memilih apa yang dia makan, tidak lagi memfilter makanan, makan apa saja, dan berdirinya semua warung, kafe-kafe di dalam kehidupan manusia. Jadi tempat makan itu di mana-mana. Itu tanda kiamat ternyata, Pak. Jadi munculnya rumah makan, kafe-kafe, tempat makan di mana-mana, sehingga lebih banyak tempat makan daripada manusia. Ya, coba kita lihat sini, Pak. Tidak ada tanpa makanan, semua warung makan. Ternyata itu tanda hari kiamat. Ya, tanda hari kiamat kecil, Pak. Tanda hari kiamat kecil. Jadi tanda hari kiamat kecil banyaknya munculnya banyak
warung-warung makan di pinggir-pinggir jalan, tempat makan di mana-mana. Nah, kita sudah pelajari di sini tempat makan itu hanya 11 dalam Al-Quran, hanya 11 saja. Ya, rumah kita, rumah orang tua, rumah paman, rumah adik, rumah kakak, rumah bibi, dan seterusnya. Ya, yang terakhir itu rumah sahabat dan rumah yang kita pegang kuncinya. Kalau sekarang makan di mana-mana. Bahkan di tempat-tempat lain, Bapak Ibu sekalian, makan-makan haram itu terbuka. Ternyata bir itu ada izinnya Pak ya, bisa dijual bebas. Bir bintang, semacam itu. Yang tidak bebas itu ternyata narkoba. Jadi kalau minuman keras bebas. Saya baru tahu itu karena kemarin ke beberapa salah satu hipermarket ya, hipermarket ada dijual di hari-hari itu, jual bebas, artinya ada izinnya. Wal amalu fis sanah, dan bekerja selama setahun mencari hal itu, di setahun saja sudah dijamin masuk surga. Masyaallah. Yang ke-80 Bapak Ibu sekalian, wa ayyamana an-nasu syarrahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala thayyiban wa amala fi sanatin wa amana an-nasu bawa'iqahu dakhala al-jannah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, ada 3 tadi ya. Makan yang halal, bekerja dalam setahun, dan yang ketiga itu manusia aman dari gangguannya, yang ganggu orang. Orang aman dengan dia gitu. Ada orang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali, orang selalu terganggu dengan kehadirannya. Nah, ini nggak bisa masuk surga. Di mana saja dia tinggal, terganggu orang dengan kehadirannya. Gak nyaman orang dengan kehadirannya. Apa orang sakit hati, atau orang berantem jadinya gara-gara dia, dan seterusnya. Nah, ini nggak bisa masuk surga. Sebaliknya, orang masuk surga itu adalah orang yang selalu orang lain itu aman dari. Allah nggak sebut dia menolong orang lain, enggak. Orang lain itu aman saja dengan dia, itu masuk surga. Tentunya dengan iman ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya, hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih Tirmizi. Ya, wa amana an-nasu bawa'iqahu dakhalal jannah, kata Rasul. Ya, manusia aman dari dari gangguannya, maka orang dia itu masuk surga. Lalu ya Rasulullah, sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, inna hadza fi ummatika al-yawm katsirun qala wa sayakunu fi qurunin ba'di. Kata para sahabat, apakah ini terjadi di zamanmu ya Rasul? Zaman sahabat waktu itu bertanya, apakah zaman kita ini? Lalu Rasulullah SAW, wa sayakunu fi qurunin ba'di, ya akan terjadi di abad-abad setelah aku. Zaman kita ini udah. Ya. Jadi yang masuk surga dengan 3 tadi itu di zaman kita ini. Jadi makanan yang haram dan baik, bekerja dalam setahun, dan tidak mengganggu orang lain. Yang ke-81 Bapak Ibu sekalian, amal yang membuat kita masuk surga insyaallah, as-samahatu fil bai'i wasyira'i wal qada'i wat taqadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalallahu azza wa jalla rajulan kana sahlan mushtariyan wa bai'an
وقاضيا ومقتديا الجنة. حديث رواه الترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang as-samaha fil bai', samaha itu toleran dalam jual beli. Dia nggak nipu, nggak maksa. Jual belinya itu menyenangkan. Itu namanya as-samaha fil bai'. Jual beli menyenangkan. Kalau ada warung, itu toko, kita beli. Ketika dia menjual, dia jelasin ini barang nomor sekian, ini nomor sekian, ini nomor sekian, ini kualitasnya sekian. Nabi itu jual beli begitu Bapak Ibu sekalian. Ini harga aslinya begitu, tapi dia jujur. Nah, itu namanya as-samahah fil bai'. Orang nggak jadi beli. Udah dibawa ke rumah tuh barang, balik lagi pulang, apa? Balik pulang, boleh. Itu namanya as-samaha fil bai'. Baik dalam jual beli, sangat toleran. Namanya ada orang masuk ke restoran dengan anaknya, nangis anaknya, penjualnya itu marah. Ini bukan tempat anak. Seterusnya itu tidak samaha fil bai'. Ya. Wasyira, dan jual beli dan membeli. Membeli juga begitu. Baik dalam membeli. Enggak nawar neko-neko. Beli duku udah cobain banyak, enggak jadi beli. Manusia. Udah cobain sana, cobain sini pakaiannya, enggak jadi beli. Nah, itu kurang bagus dalam belanja itu ya. Ya. Udah nawar sana, nawar sini, juga pembeli begitu. Nawar sana, nawar sini, udah dijelasin. Udah dicoba, pakaian yang sudah dibungkus, dirapiin, dibongkar lagi. Terakhir enggak jadi beli. Nah, ini pembeli yang ngerepotin. Ya. Jadi pembeli itu harus baik. Perhatikan, jangan merepotkan orang, menyusahkan orang, menyusahkan penjual. Dan nggak laku, kasihan dia ngerapin banyak ya. Nah, biasanya ini kalau beli begini tuh ibu-ibu, masya Allah. Ya. Nah, menjual dan membeli harus menyenangkan, toleran, tidak saling memahami gitu, tidak merepotkan orang lain. Lalu kemudian wa qadiyan muqtadiyan al-jannah, dan orang yang masuk surga itu kata Rasulullah, hakim yang memutuskan perkara, tidak nyusahin orang. Ya. Hakim memutuskan perkara. Hakim yang memutuskan secara adil, tidak pandang bulu. Ini masuk surga. Sebaliknya hakim yang suka jual beli perkara. Sekarang ini masanya nih Pak. Kita juga tanda hari kiamat. Banyaknya hakim jual beli perkara. Kalau mau cepat kaya sekarang ini Pak, jadi hakim. Ya. Kalau mau cepat kaya jadi hakim. Hakim dan pajak. Karena itu tempat basah, disogok dan seterusnya. Atau jadi lawyer, ya. Sekarang itu hakim termasuk lawyer itu sebenarnya. Karena dia bisa membela orang yang salah dan menjatuhkan orang yang benar. Ini banyak yang masuk neraka Bapak Ibu. Karena hakim itu dalam sebuah hadis, hakim itu konsekuensinya adalah sebelah kakinya di neraka jahanam. Sebelah. Kalau dia memutuskan yang salah, dua-duanya masuk neraka jahanam. Jadi belum mutusin udah sebelah kakinya di neraka. Ya. Sebelah kakinya sudah di neraka jahanam. Ketika dia mutusin salah, zalim, masuk dua-duanya ke neraka.
Oleh karenanya banyak orang tidak mau jadi qadhi, tidak mau jadi hakim. Imam Syafi'i itu masuk penjara, Imam Abu Hanifah masuk penjara, di antaranya karena tidak mau jadi hakim dan qadhi itu. Tidak mau jadi kepala pengadilan zaman sekarang. Kenapa? Karena memutusin nasib orang. Takut Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang justru diperjualbelikan Bapak Ibu. Sekarang dikejar-kejar orang ini. Profesi ini. Rasulullah SAW, Allah akan memasukkan ke dalam surga orang tadi yang jual dengan baik, membeli dengan baik, ya, toleran dan nyaman, ya, serta qadhi yang memutuskan dengan keputusan yang benar, maka mereka masuk surga al-jannah. Hadis riwayat An-Nasa'i juga diriwayatkan oleh Bukhari tapi redaksi yang lain. Yang ke-82, as-sahlul hayyin fi akhlaqihi wa muamalatihi. Qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum biman yuharrimu 'ala an-nar wa man tuharrimu 'alaihi an-nar. Qala ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Rasulullah SAW bersabda, jadi yang ke-82 ini orang yang al-hayyin, rendah diri dan memudahkan orang lain dalam segala hal, bukan cuma jual beli. Kalau tadi jual beli, dalam segala hal. Mudah dihubungi, itu hayyin. Dia orangnya nggak susah, itu namanya bahasa kita sekarang, orangnya nggak susah, mudah dihubungi. Ada orang bilang sekarang orang itu mudah sekali, kita minta tolong orang itu mudah banget, mudah diminta tolongin. Nah, ini biasanya Pak RT Pak RW ini. Mudah diminta tolongin, mau gitu melakukan amal-amal sosial tanpa pamrih. Ini calon surga Bapak Ibu. Ada orang susah dihubungi, di WA 3 hari baru dijawab. Nah ini sulit masuk surga Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kita di zaman medsos ya ini. Kita ini di zaman medsos. Ada orang yang nggak paham posisi HP itu. Dia kira fungsi HP itu adalah menonton game dan seterusnya. Posisi HP itu Bapak Ibu sekalian, sudah kita tahu semuanya. Fungsi asli HP itu adalah komunikasi, bukan nonton dan entertainment, bukan. Karena dia nonton entertainment dan seterusnya, nggak dijawab ya orang. Nah di zaman kita ini, Bapak Ibu sekalian, HP alat komunikasi itu pengganti diri kita. Pengganti diri kita. Maksudnya apa? HP-nya Pak Edwin itu adalah Pak Edwin. Jadi HP itu pengganti diri kita Pak. Kalau kita menghubungi HP Pak Edwin, berarti menghubungi Pak Edwin. Kalau HP-nya tidak menjawab, berarti Pak Edwin sengaja nggak jawab. Itu alat komunikasi itu fungsinya pengganti kita sekarang zaman medsos ini, zaman komunikasi yang luas. Kalau dulu Pak Edwin ini ya Pak Edwin, gitu. Kalau mau ketemu Pak Edwin ya ke rumahnya gitu, ke masjid. Kalau sekarang enggak, mau ketemu Pak Edwin itu HP. Makanya HP itu pengganti kita. Bayangkan kalau kita sudah HP itu pengganti kita, dihubungi HP-nya kita nggak jawab. Kecewanya orang seperti apa? Karena orang itu sudah menganggap begitu, bahwa HP kita itu kita. Nggak ada misalnya HP-nya kok di kantor kok salah sendiri hubungi HP saya. Nggak bisa begitu.
Misalnya sendiri hubungi HP saya, kenapa nggak hubungi saya langsung? Nggak bisa ngomong gitu sekarang. Ya, HP kita adalah kita. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, HP kita adalah kita, dan ini yang membuat banyak orang sakit hati. HP-nya sengaja di silent, padahal dia ngasih nomor orang HP itu, nomor itu. Tapi di silent, lalu kemudian dimatiin yang birunya itu, WA itu. Seakan-akan tidak dijawab. Ini berbahaya, Pak, menghilangkan hubungan baik. Coba saya pernah menghubungi orang, bukan pernah, sering, tidak langsung dijawab, tapi saya cek di situ, dibaca, tulisannya itu dibaca. Kan HP itu bisa menunjukkan, Pak, dibaca atau tidak itu dia otomatis ada, canggih. WhatsApp itu begitu, bahwa kita baca dan pura-pura baca itu dia tahu, Pak. Pura-pura nggak ngelihat itu baca, tahu. Nah, ketika dia lihat itu banyak yang berantem. Kenapa? Karena kamu baca kok WA saya, tapi nggak dijawab, nggak dibaca. Ini hubungan yang tidak baik. Medsos. Mendingan nggak pakai HP sama sekali. Ya, karena orang tahu kita itu, kita baca pesannya, tapi kita tidak balas. Nah, orang yang masuk surga itu orang yang mudah dihubungi, as-sahlul hayyin, mudah diminta tolong, mudah kita berinteraksi sama dia, nyaman kita ngomong sama dia. Itu namanya as-sahlu al-hayyin, orang yang mudah dikomunikasikan, mudah diminta tolong, seterusnya. Fi akhlaqihi wa muamalatihi, dalam akhlaknya maupun muamalahnya, interaksi sosial. Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum biman yuhrimu 'alan nar. Maukah kalian aku tunjukkan, hadis ini Masya Allah, maukah kalian aku tunjukkan siapa yang diharamkan dari api neraka jahanam, dan diharamkan disentuh oleh api neraka. Siapa mereka? Ala kulli qaribin hayyin sahlin, yaitu setiap orang yang dekat dengan kita, mudah dihubungi, ya, mudah berinteraksi dengan dia, mudah minta tolong, mudah memperhatikan orang, dan seterusnya. Ini orang masuk surga, haram neraka jahanam menyentuh dia. Yang berikutnya Bapak Ibu, al-amanatu was-sidqu fit tijarah. Amal 83 yang memasukkan kita ke dalam surga adalah al-amanah was-sidqu wat tijarah. Orang yang amanah, jujur dalam perdagangan. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi ini fokus pada bisnis, jual beli. Dia amanah. Amanah ini sudah jadi bahasa Indonesia Bapak sekalian ya. Orangnya amanah sih ya. Dipercaya. Orangnya itu tidak mungkin melakukan itu. Nah, itu amanah. Orang menitipkan sesuatu dengan dia, orang lain percaya, nyaman. Kalau saya nitip sama dia, aman barang saya. Kalau belanja, saya kalau ke toko itu, kalau belanja pasti bagus dan pasti tidak tertipu. Itu namanya aman. Penjualnya aman. Saya kalau belanja di toko bangunan ini, toko ini, dia udah percaya, Pak. Langganannya dia nggak mungkin, dia apa adanya. Nah, ternyata ini, mohon maaf, justru orang Cina yang pakai akhlak ini. Kita kalau jualan sama non Cina, ya beli sama non Cina, kadang kalau kita naik mobil harganya biasanya beda.
Kalau jalan kaki harganya beda. Ini kayaknya orang kaya yang beli. Ini mahal-mahalin, Pak. Jadi harga itu bisa berubah setiap hari. Ini nggak amanah, Pak. Ya. Ini sifat kita ini, pribumi ini. Tapi orang Cina, Bapak Ibu sekalian, ya walaupun sebagian ada yang nipu ya. Saya pernah nanya sama mereka, kenapa kalian ini untuk menjaga pelanggan, kata dia. Di tokonya kita beli mobil di mana? Toko Cina, Pak. Dealernya dari Cina. Servis mana? Tempat Cina. Coba servis tempat biasa, Pak. Pada hilang itu onderdil mobil kita. Ya. Nah, Bapak sekalian, Jepang ini melakukan ini, Korea itu justru kalau mereka buka usaha itu amanah. Cuma saya mereka nggak masuk surga karena kafir. Tetapi apa yang terjadi? Orang Islam pada langganan sama mereka, Pak. Karena sudah percaya, kok ini ini tidak mungkin nipu. Bahkan kita kerja sama orang Cina udah percaya. Dia menghargai setiap tetes keringat kita. Walaupun ada orang Cina juga nipu, tukang nipu, Pak ya. Tapi sebagian itu usaha pengusaha dan seterusnya senang orang pribumi bekerja karena akhlak-akhlak ini, Bapak Ibu sekalian, yang mestinya umat Islam ya, mestinya umat Islam. Tetapi banyak juga pedagang pribumi umat Islam yang sudah mengamalkan ini konsisten dan seterusnya, sehingga orang banyak berlangganan. Pak, oh kalau beli di materialnya Pak Haji, di materialnya Pak Haji banyak. Akhirnya, insya Allah. Karena orang itu sekalian, kalau kita tidak amanah sekali saja, langsung dicap sama dia. Enggak, itu harganya enggak jelas. Udah enggak ada orang beli. Nah, orang yang masuk surga ini, Bapak sekalian, diantaranya adalah al-amanatu was-sidqu fit tijarah. Ya, amanah dipercaya dalam bisnis, dagang, dan jujur dalam berdagang, apa adanya. Enggak nipu gitu. Jujur. Nah, Rasulullah SAW termasuk, ini kita di bulan Maulid. Rasulullah SAW adalah pedagang ulung, Bapak Ibu, mengalahkan seluruh pedagang di Jazirah Arab. Kalau Nabi berdagang, itu sebelum nikah udah menjadi pedagang ulung, pedagang ekspor impor, karena dia berdagang dari barangnya Khadijah itu dibawa ke Yaman, ke Syam. Ya, ini dari Saudi, keluar dari Saudi, dari Mekah itu keluar ke Syam. Ya, untuk bisnis dan mengalahkan pedagang senior. Ya, dicatat oleh Maisarah itu pembantunya siapa namanya? Pembantunya Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dicatat sama Maisarah. Itu lebih menguntungkan, lebih besar untungnya dibanding pedagang-pedagang senior. Ternyata apa rahasianya? Al-amanah was-sidqu ini, amanah dan jujur ini. Nabi itu kalau bisnis, ini barang. Ya, kalau ditawar orang, saya bilang ini saya ambil dari pabriknya. Kalau kita pabriknya sekarang, ini dari pabriknya atau dari dealernya atau dari agennya ini 10.000. Nih ada merek agennya. Oh ya, ada. Jadi ada harga agen ini 10.000. Terserah Bapak mau ngasih untung saya berapa. Saya dagang itu kan nyari untung. Orang sudah tahu Pak, dagang nggak ada dagang nyari rugi. Ya, nggak ada dagang itu ngasih doang, nggak. Saya kan dagang. Nah, dagang karena saya cari untung. Silakan Bapak kasih untung saya. Tapi ini seperti ini saya ambil dari agen. Orang Arab di zaman itu, Jazirah Arab, belum pernah lihat orang jualan kayak gini. Apa adanya dia sampaikan itu.
Yang ada itu orang ngeri kalau belanja itu, karena kalau nggak kenal itu ngeri orang. Karena pasti nipu. Dengan cara Nabi Muhammad jualan begitu, ramai tokonya Nabi Muhammad. Toko-toko yang lain jadi sepi, semua ke toko Nabi Muhammad. Makanya untungnya luar biasa, berlipat-lipat daripada dulu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Ya, sebut Al-Amin, orang yang paling jujur. Dia sebutkan Pak kualitas barangnya. Ini barang ini dibuat dari bahannya dari ini. Jadi dia bukan cuma dagang doang, ngerti barang. Kita jual elektronik Pak, alat-alat elektronik. Kan kalau nggak ngerti barang, itu nggak laku Pak. Jadi penjual itu profesinya bukan cuma ngejual, tapi harus ngerti barang yang dia jual. Nah inilah kita, bisnis kita itu ya. Kadang kalah sama orang Cina itu. Orang Cina itu Pak, coba kita ke Glodok atau ke Mangga Dua atau ke PGC atau ini adalah penjual HP-HP itu, elektronik. Ini kok tipe ini gimana? Dia jelas. Oh ini Pak, ini agak baterainya lebih kuat Pak. Dia bisa jelasin itu. Sehingga pembeli itu percaya, benar. Ini Pak, garansinya sekian, ini apa namanya, fiturnya kurang bagus ini. Ya. Sehingga orang percaya. Nah, kalau ada orang nggak ngerti apa barang yang dia jual, nggak mungkin laku Bapak sekalian. Nah, ini berapa gimana? Saya juga nggak tahu. Nggak laku Bapak sekalian. Nah, Nabi itu seperti itu juga. Tapi sayangnya itu diikuti sama orang Cina. Kejujuran Nabi, cara Nabi berdagang. Makanya yang menguasai perdagangan mereka. Coba kalau akhlak Nabi ini kita praktekkan Bapak Ibu sekalian, umat Islam praktekkan, Masya Allah, kita akan menjadi pedagang besar. Di Indonesia ini pedagang pertama yang menguasai dagang di Indonesia, di Nusantara Bapak Ibu sekalian, orang Islam, Haji Samanhudi namanya, pendiri Syarikat Islam. Syarikat Islam itu berdiri 1902 Bapak. 1902. Itu sudah menjadi apa namanya, ada persatuan pedagang Nusantara. Dan itu luar biasa, menguasai ekonomi sendiri. Makanya bisa bikin partai, bisa merdekakan Indonesia itu. Haji Samanhudi, SI, Syarikat Islam. Belum ada Cina. Cina itu belakangan Bapak Ibu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Cina yang menguasai. Ya, aslinya ahli dagang itu adalah umat Islam. Karena nabinya itu jago dagang. Nabi Muhammad SAW jago dagang. Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, rizki itu 90% di perdagangan, di bisnis. Rizki itu. Jadi kerja cari makan gaji itu cuma 10% Pak. 90% rizki Allah berikan itu di perdagangan. Jasa itu cuma 10%. Lihat aja Pak Edwin, jual bunga aja sudah Masya Allah biasa. Ya. Apalagi dua-duanya tuh, udah jasa juga, bunga juga ya. Bisnis juga. Bukan bunga bank saya Pak Edwin. Jual apa namanya, kembang, polos terus. Jadi jual apa saja itu mendatangkan rezeki. Sekarang dunia dikuasai oleh ada yang disebut dengan sistem bisnis ekonomi kapitalis. Nah, orang seperti ini dijamin masuk surga, kata Rasulullah SAW. At-tajir as-sudduq al-amin ma'an nabiyina was-siddiqina was-syuhada. Masya Allah. Pedagang yang jujur, profesional, yang amanah, mereka kalau meninggal akan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Masya Allah. Jualnya jujur jadi syahid Pak. Ya, hadisnya begitu. Pedagang yang jujur bersama syuhada, kalau meninggal bersama para nabi. Pak, luar biasa. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa melaksanakan ini poin-poin kita masuk surga ini. Ya, ada berapa tadi?
pertama makan yang halal, ya, dan thayyib, kerja selama setahun, dan tidak menyakiti orang lain. Lalu toleran tadi ya, dalam jual beli, serta dalam adil dalam memutuskan perkara. Yang berikutnya, orang yang mudah dihubungi, mudah bergaul, ya, enak kita berinteraksi dengan dia dalam akhlak dan muamalahnya. Dan yang terakhir, pedagang yang amanah dan yang jujur, akan masuk surga bersama para nabi, bersama para syuhada dan soleh, siddiqin. Ini semua berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa kita lakukan. Ya, jadi sebenarnya muamalah kita ini kalau kita perbaiki udah masuk surga. Ya. Interaksi sosial kita ini kita perbaiki aja dikit udah masuk surga. Masya Allah. Kalau ibadah kita sudah di masjid dan seterusnya. Ya. Semoga ini Bapak Ibu sekalian memotivasi kita untuk menjadi orang baik, orang yang bermanfaat, orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian, usulan Pak Bambang itu banyakin waktu untuk diskusi. Semoga banyak. Tadi Bapak jelaskan makanan itu harus halalan thayyiban. Iya, makanan halal thayyib. Kalau halal itu sekarang itu ada, semua negara punya lembaga halal. Bahkan secara global namanya halal internasional. Halal International Food, ya, itu sudah ada lembaganya Pak, dijamin di PBB. Saya kemarin hadir di seminar konferensi di Jepang Pak, termasuk bicara tentang halal food. Karena kita minoritas ini minoritas, orang Islam minoritas di Eropa, Amerika, di Jepang, Korea dan seterusnya itu susah makan halal. Ya, maksudnya makan babi apa segala itu. Semua minyaknya babi dan seterusnya. Dan itu sudah ada persatuan dijamin Pak, halal itu. Dan ini menjadi sebuah gerakan dan bahkan menjadi bisnis Pak. Ya. Ada banyak orang sekarang itu pengusaha, khusus pengusaha halal saja. Di negara-negara minoritas, sehingga mereka jadi konglomerasi gitu, karena halal. Nah, halal itu sudah masyhur, semua ada mereknya, semua ada labelnya. Kalau di Indonesia ada MUI-nya gitu ya. Sekarang diambil alih oleh Kemenak. Ya, halal. Halal ini juga kayak piramid itu. Ya, wayang kayak wayang. Dulu kan MUI itu bulat. Diambil alih oleh pemerintah. Padahal itu kreativitas MUI. Label halal. Ya, yang thayyib ini Mas. Thayyib ini maksudnya baik dan bergizi. Thayyib itu dalam para ahli tafsir menafsirkan thayyib ini adalah makanan-makanan yang layak dimakan, yang baik, yang tidak merusak kesehatan. Thayyib. Orang bisa memilih halal, tapi belum tentu thayyib. Nah ini masalahnya. Kenapa? Karena apalagi zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, orang cenderung memperhatikan enaknya makanan daripada kualitas makanan. Betul Pak. Ya, enaknya makanan kualitas makanan. Makan bakso, tunjang, tetelan, ya. Rasulullah SAW makan daging itu Bapak Ibu sekalian, dagingnya makanya tidak ada kolesterol Rasulullah. Makan kambing, Nabi paling suka daging kambing, dagingnya, bukan kakinya, jeroannya dan seterusnya. Nabi tidak suka makan jeroan, tidak ada Nabi makan jeroan. Ya, dagingnya nih Bapak. Ya, kalau sekarang kan orang nggak suka dagingnya, justru yang mahal itu kakinya. Ya. Kepalanya dan seterusnya, jeroan yang mahal.
ada namanya babat. Itu tidak toyib. Yang toyib itu adalah yang bergizi, yang berkualitas makan. Toyib. Begitu juga yang lain ya, nggak makan Indomie kurang toyib karena banyak pengawetnya dan sebagainya. Ada 4 itu pengawet, penyedap rasa, pewarna, apa itu? Satu lagi apa? Saya lupa. P, ada 4 P. Nah, makanya sekarang orang kalau meninggal digali kuburnya Pak, masih utuh Pak. Karena banyak pengawetnya. Digali. Kok ini bukan kubur wali kan? Wali zaman dulu wali itu utuh. Itu masih awet. Ternyata pengawet itu. Itu yang toyib. Berikutnya masalah hukum itu. Memang kita tidak berhukum dengan hukum Islam misalnya. Kita hukum Belanda sebagian. KUHP sebagian dari Belanda. Atau yang dikenal dengan hukum positif. Hukum positif ini banyak yang tidak Islam. Nah, kalau kita mengikuti itu, ada yang agak ekstrim, tidak mau mengikuti. Kalau kita umat Islam, sikapnya bagaimana? Hukum itu ada 2, selalu ada 2. Hukum negara yang mengikat bagi masyarakatnya, ada hukum agama yang mengikat bagi individunya. Ya, hukum agama yang mengikat kita itu masalah-masalah fikih ya, muamalah dan seterusnya. Ya itu aja kita ikutin. Hukum Allah yang berkaitan dengan ibadah, ya, berkaitan dengan muamalah, interaksi sosial dan seterusnya. Itu yang kita ikuti. Adapun hukum yang mengatur misalnya siapa yang mencuri di penjara, kita ikut negara. Ikut negara. Yang korupsi di penjara, kalau misalnya kan dipotong tangannya. Nah, jadi yang hukum yang mengatur masalah disebut dengan pidana itu, kita ikut negara. Yang mengatur masalah muamalat, akhlak, kita ikut agama. Jadi begitu aja, dibagi 2 aja. Karena kita lawan harus pakai hukum Islam. Kita bukan negara Islam. Makanya usaha untuk mewujudkan hukum Islam, baik pidana maupun perdata, muamalah seterusnya itu bagian dari perjuangan. Kalau belum sampai di situ ya kita berarti masih kondisi emergency. Allah lama sebenarnya. Disebut dengan mahalul qiyam, tempatnya berdiri ketika baca salawat ya. Ya Nabi salam alaika, itu ya. Apakah Nabi hadir saat itu? Sebenarnya bersalawat, berdiri, duduk, tidur juga tidak masalah. Ya, bersalawat itu salawat lah. Ya Nabi salam alaika, seterusnya. Bersalawat itu bagian dari salawat. Kondisinya duduk, berdiri, tidur nggak ada masalah, nggak ada larangan. Bersalawat itu bahkan dalam kondisi najis pun bersalawat, diterima salawat. Beda dengan sholat. Yang pertanyaannya adalah, ada yang meyakini bahwa berdiri itu menyambut Nabi, bahwa Nabi datang. Ya, menyambut Nabi, bahwa Nabi datang. Kalau kita lihat Al-Quran hadisnya tidak ada apa. Tidak ada hadisnya begitu. Yang ada hadisnya adalah siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Sallallahu bihi asyra, Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Yang kedua, hadis Nabi juga mengatakan, siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salam. Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salam orang itu, salawat orang itu. Dia mengatakan hadisnya sahih.
Nah, kemungkinan besar orang yang mengatakan bahwa Nabi hadir ketika halul qiyam itu mungkin pakai hadis itu. Mungkin pakai hadis itu. Tetapi Allah mengambilkan ruh Nabi Muhammad untuk menjawab salawat itu, bukan pengertian hadis itu, bukan Nabi itu jalan-jalan. Nah, Nabi itu hadir di sebuah majelis. Itu sudah tambahan. Sudah tambahan. Yang aslinya memang Allah mengembalikan ruhnya untuk menjawab salam. Nabi sendiri yang ngomong gitu. Walaupun ada yang mempermasalahkan hadisnya. Ada pun yang mengatakan Nabi datang hadir. Tidak ada, itu tambahan. Tidak ada hadisnya seperti itu. Wallahu alam kalau mereka punya hadis. Tidak ada hadisnya. Kenapa? Karena ini juga perkara yang sangat sensitif, Pak. Ini sekarang yang menjadi masalah, ini masalah ba'alwi apa segala. Nah, tapi masalah yang Bapak sebutkan ini bukan cuma masalah bahasa ba'alwi, semua NU begitu. Semua NU gitu. Meyakini itu. Kecuali yang sudah punya tingkatan ilmu tertentu ya. Yang ngomong gitu ya, para ulama. Nah, teman saya banyak dari NU, saya juga dari NU, backgroundnya NU dan kita di majelis ulama nggak begitu-gitu amat. Jadi kalau sudah ya, pasti konsisten dengan hadisnya. Artinya yang begini ini mestinya tidak disosialisasikan karena masalahnya menjadi fitnah, menjadi fitnah. Ada yang menerjemahkan Habib Umar ketika matanya begini itu melihat Nabi hadir. Jadi fitnah juga. Bahkan siapa ada Ustadz Betawi yang sangat terkenal dulu, Yusuf Mansur. Itu Nabi ngekor sama dia, Pak. Ada di bagasi mobilnya, di garasi mobilnya. Jadi Nabi di garasi mobilnya kata dia. Menghina Nabi, Pak, Bapak sekalian. Sekarang bangkrut dia karena jadi ketika dia menghina Nabi itu langsung bangkrut. Macam-macam fitnah yang dihadapi. Macam-macam fitnah. Karena terlalu lebay. Ya, jadi hadisnya begini ditambah-tambah jadi. Nah, kita nggak boleh begitu, nggak benar. Ya, apa adanya hadis itu kita pahami. Kalau Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad SAW menjawab salawat, ya dikembalikan saja. Bukan berarti jalan-jalan karena tidak ada bahasanya situ jalan-jalan. Hadir terus. Kata kawan-kawan Salafi, kalau Nabi Muhammad bisa bangkit kembali jalan-jalan, ngapain Siti Fatimah tuh rindu selama 70 hari rindu. Ya, nggak perlu dia rindu nangis terus sama bapaknya lalu kemudian meninggal. Cukup lihat bapaknya datang terus. Kata itu kawan-kawan dari Salafi. Ya, ada benarnya juga gitu ya. Sehingga tafsirnya itu adalah Allah mengabulkan ruh, sekedar menjawab itu saja. Bukan kemudian hadir di mana-mana. Ya, itu wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.